Hai Sobat Sehat semuanya, kembali dalam acara Kepo Kata Expert Pro Sehat. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang masalah kecantikan. Kabarnya ini sejak work from home banyak sobat sehat yang kulitnya menjadi kering. Nah kali ini kita punya tema itu mengapa kulit jadi kering sejak di rumah aja. Tema yang satu ini kita mendatangkan expert seorang dokter bernama Dr. Marsha Kurniawan. Halo Dr. Marsha. Halo Dokter Rosa, selamat siang. Siang. Apa kabarnya di sana, Dok? Baik dok, baik. Dokter Rosa gimana kabarnya? Baik juga? Baik, Dok. Kita harus sehat selalu ya, Dok ya. Semoga juga sobat sehat semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dan buat yang punya masalah kulit kering, simak baik-baik dan bantu juga kami untuk klik like dan subscribe YouTube-nya Pro Sehat. Baiklah, kita langsung mulai saja bincang-bincangnya nih, Dok. Sejak pandemi ya, terutama sejak work from home ini ya, banyak sobat sehat ini yang mengeluh itu kulitnya menjadi kering ya, terutama di daerah tangan dan wajah katanya, Dok. Itu mengapa itu, Dok? Oke dok, jadi kenapa kulit itu bisa kering ya dok? Jadi sebenarnya kulit kita itu udah diciptain sama Tuhan itu sebagai barrier terhadap dunia luar. Jadi dia akan melindungi kita dengan menyerap kandungan air, kemudian dia akan melindungi kita dari virus, bakteri, dan sinar UV, polusi dan sebagainya. Jadi kulit kita itu sebenarnya terdiri dari 3 lapisan. Jadi ada epidermis, dermis, dan subkutis. Nah, Tuhan itu nyiptain kita dengan barrier kulit utama, yang itu letaknya ada di paling atas, yaitu di epidermis. Tepatnya kalau misalnya di bahasa kedokterannya ada di stratum corneum. Nah, jadi peran barrier kulit itu kita sebenarnya terdiri dari 2, yaitu ada di lapisan lemaknya. Kalau yang Dokter Rosa boleh lihat itu kan ada lapisan lemak di atas sama di sekeliling dari sel-selnya. Kemudian ada juga namanya level dari natural moisturizing factor, yang itu sebenarnya terdiri dari campuran asam amino, garam, yang fungsinya itu agar kulit kita itu gak cepet kering dan nggak gampang pecah-pecah sebenarnya. Jadi sebenarnya kulit kering itu penyebabnya ada 2. Jadi bisa faktor dari luar dan faktor dari dalam. Nah, yang terjadi pada sobat-sobat yang mungkin sekarang lagi WFH ini kemungkinan kebanyakan dari faktor dari luar. Kenapa? Contohnya kalau yang saya lingkarin di situ ada jadi dari faktor lingkungan dan faktor dari pembersihan yang terlalu banyak. Jadi kalau dari faktor dari lingkungan itu kita kan sekarang kalau di WFH ini sekarang lebih sering kerja di dalam rumah ya dok ya. Jadi lebih sering terpapar dengan AC. Nah, AC itu akan menyebabkan kelembapan udara atau kelembapan lingkungan kita itu jadi lebih rendah. Akhirnya jadi kulit kita gampang kering. Nah, selain itu, sejak masa pandemi ini kita juga dianjurkan oleh pemerintah juga lebih sering untuk mencuci tangan kan, terutama dok untuk pencegahan dari virus COVID ini. Selain itu jadi kita juga mandi lebih sering. Nah, ibaratnya kalau misalnya sabun dan alat-alat pembersih itu dia akan menghilangkan lemak natural yang tadi kayak di gambar pertama yang udah ada memang di kulit kita. Selain itu ditambah masyarakat juga pada umumnya mandi juga kadang-kadang ada yang beberapa yang demennya pakai air panas. Nah, air panas itu juga memperburuk juga sebenarnya, hilangin minyak kulit natural di tubuh kita. Selain itu, abis mandi juga banyak kan nggak pakai pelembab. Nah, itu juga akhirnya memperparah. Jadi kan sabun itu sebenarnya udah ngilangin minyak natural kita. Jadi kita harus ngembaliinnya dengan pelembab. Nah, kalau misalnya sobat-sobat pro sehat ini juga nggak pakai pelembab, akhirnya minyak kulit kita hilang secara natural. Berarti benar ya dok ya, kalau sering mencuci tangan ataupun termasuk penggunaan hand sanitizer itu bisa menyebabkan kulit menjadi kering ya dok ya? Iya benar banget tuh Rosa. Pada intinya sebenarnya sabun, kemudian deterjen, kemudian hand sanitizer yang berbasis alkohol, semuanya itu akan menghilangkan lemak natural di tubuh kita. Memang pada umumnya gitu, karena sebenarnya pH tubuh kita itu asam. Kalau tadi yang gambar pertama itu di atas lapisan kita itu kan ada lapisan lemak. Nah, pH kulit kita itu sekitar 4,5 sampai 5,5. Nah, sedangkan kalau pH sabun, terutama apalagi kalau sobat-sobat pakainya sabun antiseptik, itu sabunnya itu pH-nya sekitar 9 sampai 10. Nah, pH yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan kerusakan di lapisan lemak kita. Akhirnya gampang kering juga kulitnya. Oke, baik. Ini menarik sekali ya buat sobat sehat semuanya ya yang sering mencuci tangan ya. Jadi tentunya ada tipsnya dong ya dok ya, bagaimana mengatasi kulit kering tersebut ya. Kalau misalnya sudah terlanjur terjadi ya kulit kering karena sering cuci tangan tadi ya dok ya, gimana tuh dok tips-tipsnya? Iya, kita nggak bisa ngindarin kan namanya cuci tangan atau misalnya bersih-bersih, apalagi di tengah-tengah pandemi begini kan. Nah, kalau dari American Association of Dermatology itu, dia ada ngasih saran nih ke kita. Jadi maksudnya
kalau misalnya kita cuci tangan, kalau bisa jangan pakai air yang terlalu panas. Karena tadi yang saya bilang suhu terlalu panas itu akan ngilangin minyak natural kita. Nah, jadi pakai air yang suhu biasa atau juga yang agak hangat sedikit boleh, tapi yang penting jangan terlalu panas. Cuci tangan seperti biasa 20 menit. Kemudian kita mengeringkannya juga ada caranya, Dokter Rosa. Jadi nggak boleh digosok. Kenapa nggak boleh digosok? Karena kalau misalnya kita gosok itu, friksinya itu akan menyebabkan kulit kita makin kering juga sebenarnya. Jadi kita cukup dengan tap-tap atau kayak di kayak di tepuk-tepuk aja gitu. Nah, abis itu kita mengeringkan tangan kita juga harus menggunakan pelembab tentu saja. Nah, pelembab itu kan ada banyak. Kalau bisa cari pelembabnya kalau misalnya untuk kulit yang kering itu dalam bentuk krim atau ointment, itu juga lebih bagus. Nah, pelembabnya itu kalau bisa cari yang berisi urea. Kemudian dimasukkan ada di labelnya ya. Di labelnya itu kita bisa cari yang kandungan urea, petroleum oil, mineral oil seperti itu. Kalau bisa pelembabnya juga jangan pilih pelembab yang ada fragrance-nya atau pewangi mengandung alkohol. Nah, itu semua bikin kulit kita malah iritasi jadinya. Sama juga kayak mandi sih, Dok. Sebenarnya intinya sama, habis mandi itu harus langsung gunain pelembab 2 sampai 3 menit. Nah, mandinya itu juga jangan kelamaan sebenarnya, 10 menit, 10 sampai 15 menit aja udah cukup dengan air suhu ruangan. Begitu sih, Dok. Oke, Dok. Nah, sekarang selain krim atau kosmetik yang tadi yang udah Dokter Masya sebutkan nih, apa ada mungkin asupan makanan atau buah atau sayur yang juga bagus untuk menjaga kesehatan kulit ya, Dok ya? Oke, jadi pertama saya mau jelasin dikit ya, Dok. Jadi kalau misalnya kulit sehat itu sebenarnya bukan putih. Karena orang masyarakat pada umumnya sering nih, kulit sehat itu pasti putih. Oh, gue harus putih nih. Enggak, padahal kulit sehat itu adalah kulit di mana warna kulitnya itu merata. Jadi memang warna kulit kita udah merata, kemudian kulit itu kencang, kemudian kulit itu tidak kering, lembab jadinya, tidak sagging, tidak turun juga. Itu yang kita bilang namanya kulit sehat. Nah, makanan yang kita makan itu pengaruh banget ke kulit kita. Jadi apa yang kita makan itu akan menentukan apa hasilnya di luar kulit kita. Jadi yang paling penting itu sebenarnya kita juga harus minum air yang cukup. Kenapa? Karena kulit itu butuh hidrasi kan. Betul. Dengan kita minum air yang cukup, kulit kita akan terhidrasi dengan baik. Minimal minum sekitar 2 liter sampai 3 liter per hari. Boleh juga tambahin makanan yang mengandung air, kayak misalnya bayam, gitu juga boleh dikonsumsi. Nah, selain itu, kulit kita juga perlu gizi yang seimbang, Dok. Jadi harus ada karbohidrat yang cukup, kemudian protein yang cukup, lemak baik yang cukup, dan juga vitamin dan mineral. Kayak contohnya protein. Protein itu penting untuk pembangunan kolagen, Dok. Nah, kolagen itu letaknya di daerah dermis ya, di lapisan kulitnya. Itu fungsinya untuk kulit kita agar lihat kencang, nggak turun, nggak sagging gitu. Makanya orang bilang, aduh tua nih. Sekarang kan banyak yang lagi terkenal minuman kolagen begitu-begitu kan, Dok. Nah, si protein ini perlu untuk pembangunan dari kolagen. Selain itu, kita juga perlu zinc dan vitamin C dan vitamin E begitu. Semuanya itu gunanya untuk pembangunan biar kulit kita itu lebih baik tampaknya. Nah, makanannya apa aja? Kalau misalnya yang protein itu bisa kita dapatkan dari telur, kemudian bisa dari alpukat, dari kacang-kacangan, almond, seperti itu. Kemudian olive oil, chia seed. Nah, kalau misalnya seafood, makanan yang mengandung omega 3 juga penting untuk kulit kita. Kayak misalnya seafood, ada terdapat di seafood, ikan-ikanan. Nah, kalau vitamin C itu juga penting, Dok, untuk kulit kita. Kenapa? Karena vitamin C itu berperan untuk pematangan dari kolagen di tubuh kita. Nah, vitamin C yang contohnya makanan yang tinggi kayak misalnya jeruk, stroberi, kiwi, apel, itu semua penting untuk kulit kita. Dimakannya kalau bisa dalam bentuk buah ya, jangan maksudnya karena kalau misalnya jus sama segala macam itu sebenarnya lebih turun kandungannya. Jadi kalau bisa makan yang utuh begitu. Yang terakhir lagi, Dok, kalau misalnya itu hindari makanan yang mengandung kadar indeks glikemik yang tinggi. Jadi kadar indeks glikemik itu kalau misalnya makanan yang kita konsumsi akan menaikkan kadar gula darah secara cepat. Nah, itu yang nggak bagus untuk kulit. Contohnya kayak pizza, junk food, semua pokoknya makanan-makanan yang enak begitu sih akan bikin kulit kita nggak sehat lah intinya. Oke, baiklah. Ini menarik sekali ya masukan dari Dokter Marsha ya. Karena sekarang banyak yang work from home. Mungkin kalian banyak menyalakan AC di rumah tentunya ya. Apalagi kalau sekarang siang hari panas banget ya, Dok ya. Banget. Jadinya mungkin hampir seharian kalian di dalam ruangan ber-AC. Terus juga kadang-kadang jadi hilang rasa hausnya ya, Dok ya. Jadi betul banget, Dok. sekarang tuh ya dipantau ya, Dok ya, tadi air putihnya itu disarankan dalam sehari sebaiknya 2 sampai 3 liter.
Iya, Jadi taruh betul. deh tuh ya mulai sekarang botol ya di samping Mhm. mejanya ya Dok ya. Jadi udah Iya, ditakar-takar jadi nggak jauh-jauh kelupaan ya, sebelumnya. Dok. Iya, jadi tahu walau dalam sehari itu udah cukup asupan airnya sehingga Betul kulit banget. kita juga jadi moist ya. Terus Betul tadi banget, Dok. perlu suplemen juga ya Dok ya. Ada vitamin C tadi, vitamin E, zinc juga Iya. bagus buat kesehatan kulit ya Mhm. Dok ya. Buat sobat sehat ya yang mungkin ingin juga mendapatkan suplemen-suplemennya tadi yang disebutkan oleh Dokter Marsha juga bisa dibantu chat ke WhatsApp-nya Pro Sehat ya, karena sekarang kan mungkin lagi pada males ya Dok ya, takut juga, bukan males Iya, aja ya, karena takut takut ya Dok keluar ya, rumah kan ya, Dok. takut keluar rumah. Dan memang kebetulan kita kan disarankan sesuai dengan protokol kesehatan yang sekarang memang Mhm. disarankan untuk stay at home sebisa mungkin. Jadi Iya, bener bisa banget. dibantu dengan chat ke WhatsApp-nya Pro Sehat di 0811 18 16 800 untuk mendapatkan suplemen-suplemennya yang tadi yang bagus untuk kesehatan kulit tentunya. Dan Mhm. ya ingat selalu ya, walaupun mungkin cuci tangan bisa menyebabkan tadi kulit kering ya, seperti kata Dokter Marsha, tetap setelah misalnya memang cuci tangan boleh dibantu dengan oles krim juga ya tadi Dok ya, Iya, supaya moisturizer, intinya pelembab. Mhm. moisturizer, betul sekali, supaya Mhm. kulit Anda tetap lembab dan terjaga, karena kalau kulitnya sampai kering pecah-pecah juga jadi sakit ya Dok ya. Ini juga lebih gampang masuk bakteri dan virusnya juga sebenarnya, karena lapisan bariernya hilang. Oh betul. Baiklah, sekian dari kami, terima kasih.